Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Tetap di channel Pajak Pintar. Kali ini saya akan membahas terkait dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri atau biasa disebut PPN KMS. Loh kok Pak membangun sendiri bisa kena PPN? Kenapa? Ya itulah aturannya ya. Kita bahas apa saja yang kena, terus batasannya seperti apa. Mari kita ikuti penjelasan PPN kegiatan membangun sendiri. Baik teman-teman, ini saya sudah masuk ke materi ya. Materi kita kali ini adalah PMK 61 tahun 2022 kemarin. Ini turunannya dari Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang HPP ada perubahan-perubahan di situ sehingga aturan-aturan sebelum Undang-Undang HPP perlu disesuaikan atau diperbarui ya. PMK 61 ini berbicara tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Ya, baik, selanjutnya. Latar belakangnya apa? Kenapa eh, keluar PMK ini? Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum ya atas pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri. Kemudian, nah ini penting, mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN ya atas kegiatan membangun sendiri. Kemudian memberikan kemudahan, memberikan rasa adil ya. Rasa adil di mana, Pak? Rasa adil itu kadang-kadang pelaku usaha itu bersembunyi di PPN kegiatan membangun sendiri karena tarifnya lebih rendah daripada PPN biasa ya. Oleh karenanya eh, di kegiatan membangun sendiri ini pun kena PPN ya. Semula kegiatan membangun sendiri itu belum kena PPN sehingga ada kecemburuan sosial gitu ya antara PKP yang kegiatan usahanya melakukan pembangunan properti atau developer dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung berlindung di kegiatan membangun sendiri ya. Kemudian PMK ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16C dan 16D ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah sistematikanya teman-teman sekalian. Ada 13 pasal ya. Mulai dari ketentuan sampai dengan ketentuan umum sampai dengan ketentuan peralihan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, ruang lingkup PPN KMS dalam PMK ini itu disempurnakan teman-teman ya. Jadi kegiatan membangun sendiri ya adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan. Catat ya, perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ya, kalau dalam kegiatan usaha pekerjaannya itu developer, itu kenanya PPN biasa. Kalau ini tidak dalam kegiatan usahanya, ya, dilakukan baik oleh orang pribadi ataupun badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Ya, itu ruang lingkupnya. Kemudian di sini ditegaskan lagi, termasuk dalam kegiatan membangun bangunan ini, baik dilakukan oleh pihak lain untuk orang pribadi atau badan, ya, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Artinya apa? Ketika yang membangun itu perusahaan properti, tapi atas pembangunannya tuh PPN-nya belum dipungut oleh perusahaan tersebut ya atas kegiatan membangun itu pun masuk ruang lingkup membangun sendiri ya. Kemudian kriteria bangunannya yang pertama adalah konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja ya. Kemudian diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha. Nah, terus yang ini yang penting, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Ya, kalau di bawah 200 meter tidak masuk ruang lingkup PPN KMS. Ya. Kemudian di sini ada catatan.
teman-teman sekalian yang di bawah itu, eh, pengenaan PPN membangun sendiri itu bisa dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS apabila yang bersangkutan memberikan data informasi yang memuat paling sedikit identitas atau alamat pihak lain yang membangun bangunan tersebut. Artinya apa? Teman-teman misalkan membangun bangunan, eh, kita kontrakan ke perusahaan gitu kan, perusahaan developer maksudnya properti, jasa konstruksi, tolong dibangunkan gitu kan. Nah, tapi PPN ini belum dipungut sama yang bersangkutan, sama perusahaan properti itu, ya. Itu kan masuk ruang lingkup membangun sendiri. Artinya nanti teman-teman harus mengeluarkan PPN, harus membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, teman-teman bisa terlepas dari tagihan itu apabila menginformasikan identitasnya siapa yang bangun dan alamatnya di mana. Nah, seperti itu. Ini yang baru di PMK 61, teman-teman sekalian. Kenapa bisa lepas? Ya nanti teman-teman dari kantor pajak yang akan mendatangi perusahaan yang bersangkutan yang membangun itu, nah nanti digali informasinya, ya digali informasinya. Nanti yang melakukan penilaian, penelitian, kemudian pemeriksaan nanti kantor pajak ya terhadap developer yang membangun bangunan tersebut. Ya, oke, baik selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini masih masuk ruang lingkup batasan waktunya. Ya, jadi membangun sendiri itu bisa dilakukan sekaligus, langsung jadi, bisa bertahap. Tapi paling lama 2 tahun. Ya, kalau sudah ada jeda 2 tahun, ya, jeda, misalkan bangun sekarang, terus sebelum 2 tahun itu berhenti, nanti tahun ketiga bangun lagi, itu sudah satu kesatuan yang terpisah, ya, yang terpisah gitu kan. Karena memang aturannya ini dibatasi masanya adalah atau periodenya adalah 2 tahun, ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini tarifnya, ya. Besarnya PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri itu menggunakan besaran tertentu. Ya, kalau dulu pakai tarif efektif, sekarang besaran tertentu. Istilahnya besaran tertentu. Besarannya berapa? Besarannya adalah 20% dikalikan tarif PPN. Pak, kenapa menggunakan kata-kata besaran tertentu? Besaran tertentu ini lebih fleksibel. Karena apa? Karena tarif PPN itu sebelum 1 Januari 2025 itu kan akan disesuaikan lagi menjadi 12%. Ya, jadi tinggal masukkan aja tarifnya gitu kan. Kalau sekarang 11%, ketika dia 12%, masukkan 20% kali 12% seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi lebih fleksibel. Dan dikalikan DPP atau dasar pengenaan pajak. Ya, DPP-nya itu di luar atau tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi biaya-biaya bangunan saja ya, biaya bangunan plus ongkos tukangnya tentunya ya, material, kemudian ongkos buruh, ongkos tukangnya, nah, itu masuk dalam ruang lingkup DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Baik, selanjutnya. Ini contoh ya, contoh penghitungan. Pada April, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Ya, Pak Budi membangun bangunan untuk tempat tinggal. Ya, luas keseluruhannya 200 meter persegi. Jadi masuk ya 200 meter untuk tempat tinggal. Biaya yang dikeluarkan Bapak Budi itu pembelian tanah 200 juta sebagai contoh ini ya. Kemudian bahan baku bangunan, batu bata, semen dan segala macam 180 juta. Biaya upah mandor dan pekerja 70 juta. Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut? Ingat ya, DPP ya. Jadi DPP-nya adalah biaya material plus biaya mandor dan pekerja di luar pembelian tanah. Ya. Jadi 20% kali 11% dikalikan 180 juta ditambah 70 juta. Ya, dengan demikian PPN KMS
atas Bapak Budi itu sebesar 5.500.000 ya. Jadi di luar harga perolehan tanah, di luar perolehan tanah ya, biaya perolehan tanah. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman tata cara penyetoran PPN KMS. Penyetoran PPN KMS dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Ya, SSP ini diperlakukan sama dengan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengisian SSP. Jadi isinya harus lengkap ya, teman-teman sekalian. Kemudian ini teman-teman, jika bangunan itu dibangun berbeda dengan domisili, ya berbeda dengan domisili yang bersangkutan, domisili badan atau orang pribadi, maka gunakan kode 00000. Kemudian di situ ada kode KPP lokasi di mana bangunan tersebut berdiri, ya. Nama WP-nya adalah nama dan NPWP orang pribadi atau badan tersebut. Alamatnya adalah tempat bangunan tersebut berdiri, ya. Misalkan tadi Pak Budi tinggal di Jakarta. Tapi dia membangun bangunan misal di Tangerang. Itu kan beda ya, beda KPP. Nah, nanti SSP-nya ya NPWP yang ditulis di situ adalah 00000 terus kode KPP lokasi ya, namanya tetap Pak Budi, alamatnya adalah alamat bangunan. Ya, seperti itu ya. Begitu. Kemudian ini yang perlu teman-teman cermati, bagaimana Pak kalau orang pribadinya belum punya NPWP? Gimana cara nulis di SSP-nya? Nah, kalau belum punya NPWP, diisi dengan NPWP 00 tadi ya. 0000, terus kode KPP lokasi di mana bangunan itu berdiri, ditulis nama OP-nya, terus ditulis nama alamat bangunan tersebut berdiri ya. Cuma hati-hati teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang belum ber-NPWP, itu bisa diterbitkan NPWP secara jabatan oleh KPP ya. Jika ya biaya perolehan bangunan itu ya melebihi PTKP. Nanti teman-teman akan ditanya tuh dari mana duitnya. Tentu kalau adanya uang, di situ kan ada penghasilannya. Jadi teman-teman seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak, seperti itu. Tapi kalau berdasarkan perhitungan, nanti dilaporkan bahwa sumber penghasilannya bukan sumber uangnya bukan dari penghasilan atau pekerjaan, misalkan dari warisan segala macam, itu tidak harus mempunyai NPWP. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau nanti ditanya sama petugas pajak, nggak usah takut, dijelaskan aja apa adanya. Oke ya. Selanjutnya, nah ini mengenai pajak masukan. Ya, perolehan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan KMS, ya kita bicaranya masih KMS, itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena kita menggunakan besaran tertentu 20%. Asumsinya 80%-nya itu pajak masukan. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, pajak perolehan BKP, ya pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP tidak dapat dikreditkan. Tapi, teman, PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS, ya atau dokumen tertentu tadi dapat dikreditkan. Jadi PPN yang teman-teman bayar, ya kalau teman-teman PKP gitu kan, itu bisa dikreditkan. Ya karena itu PPN yang teman-teman bayar, yang memang bayar ya. Cuma nanti harus jelas ya, peruntukan bangunannya harus jelas. Apakah nanti terkait dengan 3M ya, dengan proses produksi, dengan pemasaran dan sebagainya ya, ruang lingkup usahanya. Kalau tidak terkait ya nanti tidak bisa dikreditkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Untuk non PKP, kalau dia bukan PKP, ya baik perorangan atau badan, ya penyetoran PPN dengan SSP itu sama dengan pelaporan PPN.
Jadi dia tidak usah lapor lagi karena sudah setor. Jadi kalau sudah setor itu dianggap sudah lapor. Untuk PKP ya, dia wajib melaporkan penyetoran PPN dalam SPT masa PPN 1111 ke KPP terdaftar. Nanti dimasukkan ya berapa yang dibayar PPN KMS-nya dimasukkan di SPT masa PPN. Seperti itu. Nah, ini pengawasannya, teman-teman. Ini pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pajak ya. Eh, jika, jika teman-teman membangun bangunan, ya, membangun bangunan, kemudian sesuai dengan batas-batas ya 200 meter persegi, di atas 200 meter persegi, dan tidak atau belum menyetorkan PPN KMS-nya, nanti oleh KPP akan dihimbau. Ya, akan dihimbau dulu dengan SP2DK. Ya, ada data, kita himbau. Bapak membangun bangunan sekian, setorannya mana gitu kan. Nanti kalau memang sudah disetor, tinggal diklarifikasi, SPP-nya sudah, ya sudah gitu kan. Tapi jika sudah dihimbau dan memang betul belum melaporkan atau belum membayar PPN KMS, nanti diminta membayar PPN KMS oleh akun representatif ya. Itu teknisnya nanti diawasi oleh akun representatif wilayah. Ya, kita ada AR wilayah, kita ada AR strategis ya. Jadi teman-teman nanti akan diawasi oleh AR wilayah ya. Nah, ketika sudah dihimbau, sudah diklarifikasi memang belum dan teman-teman tidak ada etikat baik untuk membayar, nanti akan dinaikkan tingkatnya ke tingkat pemeriksaan. Ya. Jadi teman-teman AR sudah menghimbau nih. Nah, terus teman-teman harus klarifikasi. Kalau nggak klarifikasi, itu kan ada batas waktunya ya, himbauan. Paling lambat sekian hari, di suratnya ada ditulis itu. Kalau tidak direspon juga, itu mau tidak mau nanti dinaikkan ke pemeriksaan. Ya, pemeriksaan lapangan. Nanti ada teman-teman pemeriksa yang akan berkunjung ke tempat teman-teman sekalian. Ya, nanti kebangunannya dilihat, terus ukurannya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti diklarifikasi biayanya apa saja. Kalau tidak ada biayanya, nggak dikasih tahu datanya, kita pakai data benchmark yang ada di instansi terkait ya, yang mengurusi masalah properti. Di situ ada standarnya per meter persegi berapa ratus ribu atau berapa juta gitu kan, tinggal dikalikan luas. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ya, ini ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan itu PMK ini ya berlaku sejak April 2022. Ya, peralihannya jika bangunan itu dibangun sebelum PMK ini, sebelum April 2022, itu masih ikut peraturan yang lama di PMK 163. Ya, kalau bangunan dibangun setelah peraturan ini, itu penghitungan penyetoran pelaporannya mengikuti PMK yang ini ya, ini peralihannya. Ya, jadi batasnya adalah masa April 2022. Ya, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketentuan ini juga mencabut PMK 163. Ya, dengan adanya PMK yang ini 61, PMK 163 ini dicabut. Ya, kemudian PMK ini berlaku mulai 1 April 2022. Ya, oleh karenanya kalau bangunannya sebelum 1 April 2022 masih ikut peraturan yang lama di PMK 163. Baik. Selanjutnya. Baik, itu teman-teman. Itu adalah PPN KMS ya, PPN KMS. Jadi filosofinya kenapa kegiatan membangun sendiri itu dikenakan PPN, karena membangun sendiri itu dijadikan modus ya, dijadikan modus untuk bersembunyi dari kewajiban PPN ya. Jadi perusahaan-perusahaan konstruksi ya, konstruksi itu supaya tidak kena PPN, dia melaksanakan kegiatan usahanya berlindung di kegiatan membangun sendiri. Oleh karenanya kegiatan membangun sendiri itu dikenakan PPN juga ya, dikenakan PPN juga. Nah, teman-teman yang
menggunakan jasa konstruksi untuk membangun bangunan itu bisa terlepas dari kewajiban PPNKMS jika ya memberitahukan identitas siapa yang membangun dan alamat jelas. Ya, kalau itu sudah diinfokan, teman-teman terlepas dari kewajiban itu. Nanti kewajibannya beralih ke perusahaan jasa konstruksi itu. Nanti teman-teman KPP yang akan menindaklanjutinya. Ya, itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa dipahami dengan jelas. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.